Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dimanapun dan kapanpun ya teman-teman. Oke deh, di video kali ini merupakan video part kedua dari perjalananku, yaitu naik PO BKL dari Palembang menuju ke Baik teman-teman, Bandung. ini adalah untuk kursinya ya. Kursinya ini cukup tebal dan ini menggunakan dari hai. Kursi dari hai ada apa ya? Kayak ornamen bludrunya juga di bagian tengah. Nah, Ini pasti di kalian sebelah udah nggak sabar kanannya banget kan? ini Gimana sih kelanjutan part kedua dari perjalananku kali ini? Oh iya, bagi kalian yang belum nonton part pertama, boleh banget nih untuk ditonton dulu part pertamanya, biar kalian nggak kebingungan dan nggak ketinggalan informasi yang cukup penting di part pertama. Bahkan di part pertama juga ada loh review mengenai fasilitas apa aja yang ada di bus PO BKL ini. Oleh karena itu, yuk teman-teman kita ikuti aja di part kedua ini, pasti nggak kalah menarik. Yuk langsung aja menuju ke videonya. Perjalanan di part kedua kali ini kita mulai dari gerbang tol Kota Baru. Bus sudah berhenti di daerah Kota Baru ini kurang lebih 15-20 menit untuk menaikkan penumpang dan mempersilahkan beberapa penumpang yang dari Palembang untuk istirahat sebentar. Kalian bisa gunakan waktunya untuk beli gorengan atau ke toilet. Nah, bus langsung aja diberangkatkan nih dari Kota Baru untuk masuk kembali ke tol Trans Sumatera. Setelah ini kita akan masuk tol Trans Sumatera untuk menuju ke Bakauheni untuk menyeberang ke daerah Jawa. Ya, sejauh ini bisa dibilang perjalanan kita cukup menyenangkan ya. Dan semoga nanti lancar-lancar aja sampai ke Pulau Jawa, terkhususnya ke Kota Bandung. Mantap. Hari pun semakin gelap nih, dan ambient light di bus ini pun dihidupkan. Oh ya, untuk ambient light-nya ini mayoritas warnanya biru ya, baik itu di lampu sebelah kanan maupun lampu ambience yang ada di langit-langit bus. Jujur ini buat nyaman banget karena warna biru itu kalau misalnya kita merem itu nggak nusuk ke mata gitu loh. Kalau warnanya kuning atau warnanya merah, kadang itu kalau misalnya kita merem masih ada bayangan-bayangan warnanya. Pasti kalian juga tahu lah ya, kalau misalnya kalian tidur mati, kalau kebiasaan udah mati lampu terus lampunya nggak mati, jadi kayak kurang nyaman gitu. Sedangkan dengan ambient light yang warna biru ini buat mata lebih nyaman menurutku. Dan kita kalau tidur, saya udah coba merem, itu nggak terlalu pengaruh untuk warnanya. Ini mantap sih, tidak mengindahkan tentang kenyamanan tapi juga tetap memperhatikan tentang estetika. Widih. Baik teman-teman, perjalanan kita bersama BKL Trans dari Palembang menuju ke Bandung itu baru aja sampai di rumah makan wisata Minang yang ada di Kalianda. Nah, di sini kita akan berhenti selama kurang lebih 30 menit
Jadi bisa untuk dimanfaatkan kalau misalnya kalian mau ke kamar mandi ataupun ke WC. Perjalanannya jujur nyaman sih teman-teman, tapi agak disayangkan aja karena kita nggak dapet servis makan di sini. Jadi harus beli. Begitu teman-teman. Nah, kalau di rumah makan wisata Minang ini kalian bisa ke kamar mandi juga. Kamar mandinya di belakang sana sama ke musola juga. Jadi bisa lah dimanfaatkan ya. Habis itu apa lagi ya? Oh ya, di wisata Minang ini nggak cuman BKL Trans aja teman-teman, tapi juga ada beberapa bus lainnya. Bahkan bus pariwisata juga ada yang berhenti di sini. Seperti di sebelah sana itu ada bus NPM ya, yaitu Naikilah Perusahaan Minang. Nah, dari namanya udah ketahuan pasti busnya itu ke Padang PP ya, Jakarta Padang PP. Wih, nah nanti rencananya sih saya bakal turun di Bandung teman-teman, karena katanya sih sampai Jakartanya jam 1. Berarti otomatis kalau sampai Bandung paling lama jam 4 jam 5 lah. Habis itu nanti kita lanjut lagi, belum tahu mau naik apa. Nah, jujur nyaman teman-teman untuk naik bus BKL ini. Tapi tadi kayak udah agak beberapa di belakangan tadi agak bau toilet ya. Bau toiletnya mulai semerbak ke kabin. Tapi seharusnya di peristirahatan begini nanti dibersihin dulu sama krunya. Jadi kembali bersih dan kembali wangi. Mantap. Yuk sekarang kita coba masuk ke dalam rumah makan wisata Minang. Kira-kira ada apa aja sih di dalam rumah makan wisata Minang. Rencananya sih mau makan pop mie aja ya. Tapi ya kita lihat aja dulu. Baik teman-teman, bukan kemarin. Maksudnya tadi belum sempat untuk nge-review tiketnya ya. Tiketnya ini sampulan, mantep banget, ini bisa untuk dikoleksi sih. Iya, ini bisa banget untuk dikoleksi. Pusat Bandung, Jalan Soekarno-Hatta, samping Toba Resto, perwakilan Pusat Palembang, Jalan Kolonel Haji Burlian. Nah, ini untuk tiketnya bentuknya itu sampul dan harganya itu 370.000 ya. Dari agen KM10 ke Bandung. Nih, di sebelah sini juga ada tulisannya sih. Beberapa tulisannya kayak mineral water. Tapi jujur kita belum dapet. Udah dapet mineral water. Astagfirullahaladzim, lupa. Berarti jujur kita dapat semua yang ada di sini. Hehe. Ada mineral water, ada snack, ada kru ramah. Jujur ramah sih krunya. Terus AC dingin, toilet, smoking area. Smoking area ini ada di depan ya. Tidak ada di belakang. Yang sekat itu tuh, nah fungsinya itu biar bisa smoking area di depan teman-teman. Terus juga 32 reclining seat. Cocok semua sih, pas. Cuman minusnya ya gara-gara ada sekat itu jadinya agak terhalau ya untuk pemandangannya. Tapi untuk tiketnya ini keren banget sih, masih sampulan. Good job dan jos banget. 10 tiket free 1 tiket. Mantap. Baik teman-teman, di rumah makan ini tadi aku beli le mineral dan juga roti ya. Untuk harganya itu 23.000. Ya mau gimana lagi, namanya juga di lintas Sumatera, harganya pasti lumayan ya. Mungkin kalau misalnya di Jawa harganya nggak semahal itu. Wajar sih, dan ya karena aku udah lapar banget akhirnya membeli juga. Sebenarnya tadi mau makan nasi Padang ya, tapi nggak tahu harganya. Aku juga males nanya, jadi ya udahlah. Mungkin teman-teman yang punya pengalaman di rumah makan wisata Minang berapaan sih guys? Jadi kalau misalnya besok-besok aku ke sini lagi, aku bisa beli makan. Karena kadang aku tuh ada di beberapa rumah makan ya teman-teman ya. Bukan di wisata Minang sih, maksudnya di beberapa rumah makan tuh harganya lumayan banget kalau misalnya di lintas Sumatera. Makanya bisa dibilang jarang ada YouTuber yang mau kayak mereka akan ke lintas Sumatera hanya untuk buat konten aja, kecuali emang YouTuber yang udah besar teman-teman.
Begitu. Ya itulah sekilas info atau sekilas fakta tentang lintas Sumatera ya. Jadi mayoritas kok teman-teman emang seperti itu. Termasuk normal ini harganya rumah makan wisata Minang untuk air dan rotinya. Setelah 30 menit kita berhenti di rumah makan wisata Minang, akhirnya bus kembali diberangkatkan dari rumah makan untuk menuju ke Pelabuhan Bakauheni Lampung. Setelah ini kita nggak bakal berhenti-berhenti lagi karena jarak kita ke rumah makan, maksudnya ke pelabuhan, itu udah deket banget. Kurang lebih ya 30 menit dari sini. Yuk kita langsung aja menuju ke pelabuhannya. Sebentar lagi waktu menunjukkan jam 8, ini tepatnya di jam 7:52 menit. Bus udah tiba di Pelabuhan Bakauheni Lampung. Sebentar lagi kita akan menyeberang nih ke Pulau Jawa dari Pelabuhan Bakauheni ini. Dan tadi sih dengar kabar kalau misalnya bus kita nggak masuk di Pelabuhan Ekspres ya. Jadi kita bakal lewat pelabuhan reguler atau kapal reguler. Sebenarnya bedanya tuh nggak beda-beda banget. Kalau untuk waktu tempuh via kapal ekspres itu 1 jam sampai 1,5 jam, sedangkan kalau via kapal reguler itu 2,5 jam hingga 3 jam. Kenapa aku bilang waktunya hampir sama aja? Karena biasanya kalau lagi waktu-waktu peak season kayak gini, itu kalau misalnya di kapal ekspres jadwal nunggunya yang lama. Sedangkan kalau di kapal reguler jadwal nunggunya cepet, kapalnya yang lama. Jadi jatuhnya sama aja. Oh iya, untuk kalian yang mau naik kapal dan belum beli persediaan, kalian bisa untuk beli dulu persediaan di luar kapal. Karena kalau di kapal itu harganya lumayan menguras kantong. Jadi kalau untuk seperti saya ini, saya lebih milih untuk beli di luar kapal. Tapi kalau misalnya kalian gak ada waktu dan ternyata emang udah nggak sempet lagi untuk beli, ya udah mau gimana lagi, kita langsung beli aja di dalam kapal. Begitu. Aku udah nggak sabar sih kita bakal dapat kapal yang apa. Tapi semoga ngantrinya nggak terlalu panjang ya. Jadi bisa tetap menikmati perjalanan naik bus dan juga naik kapal kali ini. Mantap. Oke. Aku boleh. Hah? Wow. Terima.
Oke deh teman-teman, jadi ini aku udah ada di atas kapal. Dan kali ini kita dapat kapal Salvator Surabaya kalau nggak salah. Jadi di kapal ini itu kurang lebih ya seperti kapal reguler pada umumnya. Ada kelas ekonomi, terus juga ada non ekonomi serta lesehan. Yuk kita sedikit muter-muter ya. Yang ada di kapal Salvator ini kira-kira apa aja? Pastinya menarik banget sih. Ini kapalnya lumayan rame juga ya. Yuk kita coba jalan aja. Kira-kira ada apa? Kayaknya kita keluar dulu deh. Ini kita udah keluar. Terus, nah itu yang ada menara-menara di kiri. Itu menara Siger ya teman-teman. Khas banget dari Provinsi Lampung. Tangga naik dek A. Yaudah yuk kita coba aja. Kira-kira di atas ada apa sih? Siapa tahu ada hal yang menarik. Buset, ternyata udah rame juga di sini. Ini banyak yang bawa tiker sih. Kayaknya kalau misalnya tiker ini disewain dari pihak kapal. Biasanya kalau kapal reguler itu tuh kalian mau pakai tiker, kalian mau duduk di dalam itu tuh perlu bayar ya. Kalau naik kapal ekspres itu kalian nggak perlu bayar lagi karena udah include di semua fasilitas. Nah itu dia menara Siger yang aku bilang. Indah banget ya, keren banget ya. Semoga kapan-kapan bisa mampir dulu lah di Menara Siger. Untuk kondisi di Pelabuhan Bakahuni ya masih sepi-sepi aja. Kalau di pelabuhan reguler itu kecenderungan sepinya lumayan ya, karena banyak kapal dan juga banyak pelabuhannya atau dermaganya. Sedangkan kalau misalnya kalian naik di kapal yang ekspres itu bakalan lebih rame lagi teman-teman dibanding di pelabuhan reguler. Jadi sebenarnya jatuhnya sama aja ya. Oke, yuk kita coba jalan lagi. Kira-kira bakal ada apa sih di kapal Salvator Surabaya ini? Yuk kita turun lagi. Kita bakal cek aja deh kira-kira di ruangan-ruangan fasilitasnya kayak gimana ya. Ini masih rame banget dan aku juga bingung ini mau jalan kemana. Ini udah ada di ruangan yang tadi. Nah di sebelah kiri itu ada kantin yang bisa kalian manfaatkan untuk membeli makanan. Tapi kalau untuk harganya ya standar di kapal aja. Nah di depan ada ruang VIP. Kita lihat aja kira-kira ruang VIP-nya kayak gimana ya. Untuk tiketnya 15.000 untuk dewasa dan 5.000 untuk anak-anak. Untuk ruangan VIP-nya begini teman-teman. Jadi akan ada kursi yang terbuat dari bludru untuk menghadap ke depan. Dan semuanya ini searah ya, nggak bisa dibolak-balik ke belakang maupun ke samping. Jadi emang cuman ke depan gini aja. Terus untuk di ruangan VIP ini tentunya ada AC. Jadi fasilitasnya emang cuman AC dan kursi aja. Kalau misalnya ada toilet, kadang di dalam juga ada sih. Untuk toiletnya yang bisa kalian manfaatkan. Begitu. Oh ya, untuk di kapal ini juga tersedia kelas ekonomi. Untuk kelas ekonomi itu nggak bayar teman-teman. Jadi kalian tinggal datang aja naik di dek paling atas. Tapi kalau di kelas ekonomi kalian harus ambil resiko, yaitu untuk dek ekonomi ini pasti rame. Nah salah satunya yang udah kalian bisa lihat ya, ini rame banget. Apalagi di peak season kayak gini, ini sangat-sangat rame. Bahkan juga musolanya jadi ketutupan ya sama penumpang-penumpang karena emang serame itu. Tapi kalau misalnya panas atau enggak, di sini nggak panas karena langsung kena laut, maksudnya kena angin laut, jadi tetap adem. Ya bagi kalian yang nggak tahan sama angin laut, saranku mendingan kalian di kelas non ekonomi aja. Karena dibanding masuk angin kan, mendingan kalian bayar 15.000 dapat AC, kursi di dalam.
Sedangkan kalau di ekonomi ini kalian akan dapat kursi yang kayak ada di apotik-apotik itu loh, yang dari stainless steel atau besi. Begitu teman-teman. Setelah melaksanakan perjalanan laut selama kurang lebih 2-3 jam, sekarang udah masuk hampir jam 12 malam, tepatnya di 23.40-an. Bus akhirnya turun dari kapal dan tiba di daerah Merak, tepatnya di Pelabuhan Merak, Banten. Sekarang kita bakalan menuju ke tol Merak, teman-teman. Dan untuk dari Merak sendiri kita akan full tol hingga ke Jakarta dan Bandung. Dan nanti kita bakal mampir dulu di Jakarta untuk menurunkan beberapa penumpang. Karena untuk bus ini, untuk penumpang Jakarta maupun Bandung itu digabung ya. Jadi kita akan mampir di beberapa agen BKL atau titik penurunan dari PO BKL di Jakarta. Misalnya ada di Kalideres, terus juga di Pondok Pinang, Kampung Rambutan, dan Bekasi Timur. Nanti habis itu kita baru deh menuju ke Bandung full tol di malam hari ini. Mantap. Sebenarnya untuk bus yang melayani rute Palembang-Bandung itu cukup banyak ya. Kalau nggak salah itu ada Pahala Kencana, terus juga ada Epastar dan beberapa PO lainnya. Untuk PO BKL sendiri memang rutenya itu dari Palembang ke Bandung. Kalau nggak salah sempat diperpanjang sampai ke Jambi juga. Tapi juga nggak tahu sih sekarang masih jalan atau enggak yang dari Bandung ke Jambi. Oh ya, untuk kalian yang mau berhenti di Jakarta juga bisa naik bus ini. Jadi harganya itu cuman beda 20 ribuan aja. Kalau misalnya kalian Palembang ke Jakarta itu di 340 sampai 350. Sedangkan kalau misalnya kalian berhenti di Bandung itu nambah 20.000 dari tarif Jakarta. Ya lumayan lah untuk kalian yang mau berangkat ke Bandung tapi nggak mau transit dulu di Jakarta. Biasanya kan banyak bus yang transit terus lanjut naik travel. Sedangkan kalau bus ini kalian bisa langsung lanjut aja sampai ke Bandung.
Ini kita udah sampai di terminal Kampung Rambutan. Ternyata di terminal ini jam 2-an masih rame banget ya. Aku udah pernah sih dari jam 2-an di terminal Kampung Rambutan. Jam 2 nunggu sampai jam 6 pagi karena busnya lanjut jam 6 pagi. Baik, ini udah hampir jam 3 pagi. Jujur busnya dingin banget. Kita udah sampai di agen BKL yang ada di Bekasi Timur. Di sini kalian bisa untuk turun bagi teman-teman yang mau berhenti di daerah Bekasi. Titik turunnya ada di Bekasi Timur ini. Untuk titik keberhentian selanjutnya itu kalau nggak salah ada di daerah Cikampek, Purwakarta. Pokoknya daerah-daerah situ aku lupa. Tapi yang pasti kalau misalnya teman-teman ingin naik dari daerah Cikarang nanti juga bisa. Tapi kalau misalnya dari daerah Bekasi, kalian bisa naik dari Bekasi Timur ini. Mantap. Sekarang kita udah masuk lagi di tol Cipularang atau Purbalenyi ini ya. Aku juga bingung dah. Mungkin teman-teman, aku taunya sih Cipularang kan Cikampek, Purwakarta, Padalarang. Kalau Purbalenyi, Purwakarta, pokoknya itu dah. Pokoknya belakangannya Cilenyi. Nah, mungkin teman-teman bisa yang tahu nih batas Purbalenyi maupun Cipularang itu di mana sih? Biar nanti setiap aku lewat jalan tol ini aku bisa lebih tahu ya untuk batas-batas wilayahnya. Dan sepanjang perjalanan ini aku ngobrol dengan Bapak driver tentang kesehariannya, terus juga sebelumnya Bapak di PO mana, dan ternyata driver yang Bapak driver ini itu ex PO Haryanto dan beberapa PO lainnya. Dan jujur aku banyak banget belajar dari beliau karena beliau menceritakan tentang sejarah, beberapa sejarah dari beliau dulu di PO Haryanto, terus juga beliau cerita tentang sasis-sasis yang ada di Indonesia dan kenyamanannya gimana sih dari sisi driver. Aku banyak banget belajar, dan kalian yang ingin naik bus juga jangan ragu-ragu untuk bertanya ya ke bapak kru ataupun ke drivernya langsung, tapi tentunya dengan catatan tidak mengganggu driver ya teman-teman, karena kan driver membawa penumpang yang banyak dan tanggung jawabnya besar. Jadi kalau misalnya beliau ingin fokus dan
tidak ingin diganggu ya tidak usah untuk ditanya terlebih dahulu. Carilah tempat-tempat atau situasi-situasi yang tepat ya biar nggak terganggu begitu. Sedikit review nih tentang kenyamanan dari bis BKL ini. Untuk bis BKL sendiri menggunakan bodi dari Laksana dan sasis Hino. Jujur untuk kenyamanan bus ini lumayan nyaman. Aku pun tidurnya lumayan nyenyak dan untuk goncangannya sendiri masih enak banget. Tapi ada sedikit mungkin yang bisa diperbaiki yaitu interiornya udah mulai lemah ya atau udah mulai goyang-goyang. Jadinya kadang kalau misalnya jalannya kenceng atau jalannya bergelombang itu bunyi dari kabin atasnya atau dari bagasi atasnya itu lumayan kerasa. Untuk orang-orang yang udah kebiasa kayak aku mungkin suaranya nggak terlalu mengganggu. Tapi untuk beberapa orang yang mungkin belum terbiasa atau sensitif itu cukup mengganggu untuk suaranya. Mungkin bisa untuk diperbaiki atau kalau misal biasanya ya kalau aku lihat itu dikasih sealer gitu loh, dikasih sealer biar lebih rekat lagi. Tapi aku yakin pasti mekanik lebih tahu lah ya apa, karena aku kan cuma orang awam yang ngelihat, tapi biasanya sih mekanik pasti lebih tahu. Mungkin itu sih saran yang bisa aku berikan untuk di dalam kabinnya sendiri. Kalau untuk kru semuanya ramah, jujur ramah-ramah banget. Aku baru dateng aja kemarin di agen BKL itu langsung disambut dengan senyuman, sapaan, ditanya mau kemana dan ditunjukkan juga kursinya yang mana. Ini salah satu kayak pelayanan yang harus dipertahankan sih dari PO BKL sendiri. Dan krunya juga pasti sangat berkompeten dan aku sangat suka banget untuk ngobrol-ngobrol sama krunya yang bertugas. Mantap. Sinar Jaya mah busnya banyak banget Pak ya. Iya. Palembang aja baru-baru ini tapi langsung penumpangnya lumayan loh Pak, Sinar Jaya. Kayaknya ada basis sendiri deh. Iya. Dia agen distributor Hino nomor 2 Oh, Indonesia. Nomor satunya Maesari oh Maesari Bakti ya. Bakti, kedua Sinar Jaya, HDMI, Hino Daya Guna Indonesia, Oh, Maesari nomor Wahid, Maesari Bakti utama, dealernya Maya Graha, bisnya MGI, Maya, Gapurani, Intan. oh Gapuraning itu punya Mayasari juga. Nah, jadi gini, MGI itu singkatannya tadinya Maya Graha Indah, singkatannya itu, cucunya Maya Sari Bakti. Oh cucunya. Nah, Jerry, ini namain Maya Graha Indah. Tapi karena kan dia punya dua company, dealer sama PO-nya diganti Maya Graha Intan. Oh, Intan Garut, tadi itu dari Garut. oh Garut. Nah, Intan itu dari trayeknya Karunia Bakti, Intan Karunia. Oh iya Karunia Bakti ya. Karunia Bakti itu karunianya dari Maya Sari Bakti. Oh,
Kebetulan Bapak jebolan dari Mayasari Bakti. Oh, Bapak lu Mayasari Bakti. Mayasari Bakti, Karunia Bakti. Mayasari Bakti berarti yang ini Mayasari- Garut ya? Mayasari Bakti itu bro, induknya dari Karunia Bakti, Ibu, CBU, Sikti Trans Utama, Citymail. Oh, Nah, segrup semua itu, Pak? iya, Wah. itu anak cucunya anak usahanya itu. Walah. Berarti Maya Geraha, Maya Gapurani Intan, nah robahan dari FPI itu berlisan sama Gapurani Rahayu Haji Roni, Roni Karno, Proser, Haji Eris, Proser di Prima Jasa. Kebetulan Bapak pernah ikut di tim motocross, motocross AARE. Baik teman-teman, perjalanan kita bersama dengan BKL Trans sudah tiba di Bandung. Tepatnya ada di Jalan Soekarno-Hatta, Bandung, di dekat Lewi Panjang. Nah, lokasinya itu di depan loketnya persis, yaitu PT Berdikari Kawan Lintas yang ada di Bandung teman-teman. Begitu. Setelah ini aku belum tahu sih mau ngapain, tapi yang pasti untuk busnya itu nyaman banget dan juga ya terlepas dari beberapa kekurangan yang sudah aku sebutkan, misalnya seperti menggunakan sekat dan lain sebagainya. Tapi aku senang banget karena krunya ramah banget. Aku banyak banget dapet insight dan juga pengetahuan dari krunya. Selain itu juga, selain krunya yang ramah banget, busnya ini menggunakan air suspensi ya. Jadi selama perjalanan tuh bawaannya mau tidur aja teman-teman. Apalagi dipadu dengan jok rimba kencana. Ya kurang lebih begitu teman-teman untuk perjalananku bersama dengan BKL Trans. Kemana lagi kita setelah ini nanti kita lihat aja ya. Pokoknya terima kasih banyak banget yang udah menonton videoku. Dan mohon ditunggu untuk video-videoku selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa teman-teman.